Kembali lagi bersama kami di Overthinking. Thinking di Over di syuting. Ngono entuk laran tek peng telu. Lah iya suwine, Bang. Lagu pembuka oi. Over. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas seputar berita yang sangat ramai diberbicarakan oleh masyarakat umum ya. Malam ini kita bakalan bahas apa ini, Hoy? Di sini ada berita tentang ratusan pemuda, murid, siswa-siswi yang hamil di luar nikah di Ponorogo. Wow. Tak kira di doang yang hamil. Waduh. Oke, sebelum masuk ke pembicaraan, aku akan memperkenalkan dua narasumber yang sangat kondang ya. Di sebelah kanan saya ada Komnas Perlindungan Anak Portugal. Disingkat K-pop. Perkenalkan namanya siapa? Nama saya Doni Prabowo. Sudah itu saja, nanti perkenalannya sambil ngobrol-ngobrol. Oke, ngomong-ngomong Portugal, kalau ada anak yang ngefans sama Messi itu termasuk tindakan kriminal apa enggak, Mas? Kriminal itu. Kriminal. Enggak boleh, di penjara itu harusnya. Di penjara. Orang-orang Portugal kalau ada yang fan Messi nggak bisa bikin KTP. Bisa dijatuhin hukuman kan ya? Dicelupin teh tawar ya? Bisa dijatuhin terus dicelupin. Bisa itu. Oke, di sebelah kiri ada itu apa? Pengusaha warung remang-remang Pantura ya. Kalau ini nggak ada singkatannya, perkenalkan Mas, namanya siapa? Heru LI. Oke, di sini kita akan membahas tadi ya, murid-murid di Ponorogo itu banyak yang hamil di luar nikah. Tanggapanmu tentang berita itu apa, Mas? Kayak faktor utamanya yang menyebabkan kok bisa hamil gitu, gimana, Mas? Saya dulu atau Masnya dulu? Kan kamu. Saya dulu. Iya. Saya ingin menawarkan Masnya dulu apa saya? Enggak, kamu dulu. Masnya lagi makan. Dulu. Kalau dari saya pribadi ya, karena dari Komnas Perlindungan Anak Portugal. Anak. Menurut saya ada dua penyebabnya. Apa tuh? Yang pertama, karena anak ini tidak pakai pengaman. Enggak pakai kondom tak apa gimana? Atau sabuk? Iya, tidak pakai pengaman. Atau bisa juga dia salah makainya. Yang harusnya ditaruh di alat vital ditaruh di mana? Taruh di kepala misal. Jadi kepala yang gini-gini. Atau di lutut. Gini-gini. Ya satu tidak. Faktor pertama tidak pakai pengaman. Faktor kedua tidak pakai otak. Kok bisa? Kenapa? Karena mungkin dia masih kecil ya. Masih kecil, tidak bisa berpikir dengan logis. Dampaknya untuk dirinya sendiri itu tidak bisa. Oke, di sini aku ngasih peraturan ya, Mas. Bebas peraturannya, Mas. Boleh sanggah-sanggahan, berpendapat, boleh. Kalau lawan bicara Anda ngeselin, boleh dikeprok, Mas. Boleh dipukul. Kayak gini loh, boleh. Boleh itu. Kalau menurut saya itu tuh adalah konsumsi anak-anak sekarang itu udah berbeda sama kayak yang dulu. Karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, semakin mudah diakses, itu kalau nggak dalam pengawasan yang baik, entah itu dari pihak keluarga, sekolah, atau lingkungannya, itu bisa mengakibatkan perilaku yang negatif dari anak-anak tersebut, Kak. Ya, bisa. Gara-gara itu ya, apa keseringan nonton konten dewasa ya, Mas? Juga dia kalau mau beli alat pengaman di Indomaret kan ya agak aneh. Masa masih pakai seragam, ada logo OSIS, pakai dasi biru, belinya beli kondom. Wajar. Kan harusnya orang-orang seperti itu kan masih kalau ke Indomaret belinya Kinder Joy. Harusnya dia mau beli cuma enggak enak ya belinya ya, masih kecil ya. Bilangnya tuh udah punya niatan kan, udah masuk Indomaret ke kasir, Kak mau beli. Di dalam hatinya dia mau udah beli alat pengaman nih. Tapi yang tersebut karena dia udah kulino ngomong Campina, Kinder Joy, akhirnya gitu. Yang keluar itu. Gitu ya, Mas. Bisa itu. Memang seperti itu. Bisa tadi versi saya, versi Masnya bisa. Kemungkinan tersebut kan ya bisa aja terjadi kan. Kita nggak tahu mana nih yang dialami anak-anak tersebut tuh yang mana, faktor mana yang menjadi penyebabnya gitu kan. Dan kalau masalah murid-murid yang hamil di luar nikah ya, kemarin itu di beritanya itu banyak yang dispen di sekolah, Don. Lamaran, nikahan. Kalau teman-temannya itu dapat undangan, kira-kira nyumbangnya pakai apa, Don? Nah, itu yang aneh ya. Biasanya kalau kita ke resepsi orang-orang kan pakai batik, pakai kemeja, atau pakai seragam dinas lah, misal dia kantor, pegawai negeri misal. Ini kalau yang nikah itu anak SMP misal. Nanti nyumbang gimana? Nyumbang anak-anak SMP pakai seragam OSIS biru putih, ya atau pakai dasi, pakai kaos kaki. Terus
Itu kan nanti kan jadi aneh. Kok bisa? Iya ndak? Apalagi nanti pas lama ngobrol itu obrolannya aneh. Kalau misal orang kerja lain kan ngobrol soal pekerjaan. Ya, bisa. Sekarang kamu kerja apa? Ya. Oh, aku jadi marketing di BRI. Misal. Kamu kerja apa? Aku jadi guru honorer misal. Bisa. Nah ini kalau anak-anak SMP ngobrolnya soal apa? Kamu ranking berapa gitu. PR matematikamu sudah kamu kerjakan. Kan jadinya aneh. Yuk, belum ding. Kalau yuk kerjain bareng. Gitu. Ayo. Enggak, kalau di resepsinan itu murid-murid SMP ya, Don. Murid-murid SMP, SMA. Udah itu lama-lama enggak ada lucunya. Loh ini menurutku kalau siswa-siswa SMP ini nyumbang ya, itu nyumbangnya enggak pakai uang, tapi pakai ballpoint. Nah, itu bisa aja. Kalau menurut aku, dulu waktu kita masih sekolah kan kadang kita tidak menyukai salah satu pelajaran. Ya. Apalagi pelajaran yang gurunya itu nggak enak bagi murid-murid ya. Kadang untuk menyiasati kita kabur dari pelajaran tersebut, kita mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah biar dapat yang namanya dispensasi. Oh, bisa. Tapi sekarang karena habis Covid kan acara-acara di sekolahan, terus banyak acara-acara yang vakum, jadi mereka tuh berpikir, ini aku harus ngapain gitu? Dapat dispensasi lewat apa? Oh iya. Akhirnya mungkin mereka memutuskan untuk berhubungan badan agar hamil, agar dinikahkan biar dapat dispensasi. Dispensasinya bisa, biasanya ya? Kalau voli ya, kalau lomba-lomba kan paling 3 hari ya. Ekstra kan cuma latihan, habis itu masuk lagi. Gitu. Kalau hamil berapa bulan tuh? 9 bulan. Itu kalau yang dapat dispensasi ceweknya aja, yang cowok kan marry. Iya. Lah aku sing meteng nih kok aku sing gantuk dispen kan gitu. Gimana tanggapanmu kalau gitu? Lah memang seperti itu. Yang dispensasi ya yang cewek. Yang cowok gimana? Yang cowok harusnya kan itu apa namanya? Menemani. Kalau semisal yang cewek itu nyidam gimana? Masa yang cewek ke sekolah dulu, masa aku nyidam beli ini dong. Kira-kira kalau anak SMP nyidamnya tuh nyidam apa? Ya. Kalau menurut saya nyidam krayon modern. Atau enggak buku gambar Hasan Putra. Kalau saya itu sih anak-anak SMP itu kalau nyidam biasanya itu siapa namanya disuruh malingin tip X sih. Suka nulis di meja pakai tip X, pacok-pacokan, biasanya gitu. Yono love Kima. Bisa itu, kadang-kadang seperti itu. Dan nggak cuma itu ya, tentang resepsiannya. Itu kalau anaknya sudah lahir, itu kira-kira manggil bapak ibunya itu dengan panggilan apa? Nah itu bukan masalah resepsi dong. Kalau lahiran. Kan kalau lahiran bukan masalah resepsi lagi. Kalau menurut saya, kalau anak-anak SMP udah punya anak, itu anaknya kalau manggil orang tuanya nggak pakai nama. Pakai apa? Pakai nomor absen. Nomor 5. Iya bisa ya. Soalnya kan sudah punya nomor absen itu. Sudah punya. Gitu. Gimana kamu? Kalau saya kok agak aneh ya, anak SMP umur berapa kalau kelas 2 aku? 12 ya kemungkinan. 12-13an. 12-13 punya anak, itu anaknya nanti manggil apa? Ya, manggil apa kira-kira? Kira-kira yang paling pantas bikin kakak adik ya. Bisa ya. Jadi nanti karena kalau kan anaknya pulang ke rumah, selamat datang adik, selamat datang kakak, gitu. Anaknya bilang gitu toh. Terus ibunya bilang, itu silakan. Itu kayak jadi Indomaret ya. Kalau ada yang datang selamat pagi kakak, selamat malam kakak. Silakan dilihat-lihat dulu adik. Kalau menurut kamu seperti apa panggilan cocok untuk mereka? Biasanya itu kalau anak-anak SMP zaman sekarang itu kan pada sering Korea-Koreanan lah. K-popan. Iya. Mungkin anaknya kalau manggil orang tuanya paling manggil Hyung gitu. Hyung itu apa Hyung artinya? Saya kok Hyung itu ya. apa kayak? Kakak deh kayak. Kakak laki-laki deh kayak. Kakak laki-laki. Dan enggak cuma tentang nama panggilan juga ya. Yang aneh itu ini Mas. Ada hukuman bagi sanksi yang tepat gitu loh Mas, selain dikeluarkan dari sekolah itu loh. Kan maksudnya kan siswa-siswi kan harusnya masih membutuhkan pendidikan itu loh. Iya. Hukuman yang cocok bagi mereka itu apa kira-kira Mas? Jujur enggak setuju sih sebenarnya kalau siswa apalagi yang perempuan ya. Yeah. Perempuan hamil
kemudian dikeluarkan dari sekolah. Nggak setuju? Nggak setuju, karena alasannya itu alasannya? Justru dia itu yang paling harus diperhatikan yang perempuan. Karena bagaimanapun pendidikan pertama itu dari ibu. Loh, kalau ibunya saja tidak bisa mendapat pendidikan, bagaimana ibunya bisa mendidik bayinya itu? Enggak, ini masalah. Kalau saya cocok itu harus dikasih sanksi dari pihak sekolah. Ya. Soalnya kan kalau di sekolahan kan setiap minggunya setiap siswa bakalan dapat yang namanya jadwal piket. Nah, itu loh tadi hukuman. Entah itu nyapu, bersihin jendela, ngepel kelas gitu kan. Nyabutin rumput. Iya. Kan enggak enak kalau ada anak-anak SMP dengan keadaan hamil 7 bulan, hamil tua tapi dia ngepel kelas, terus nempelin nomor-nomor absen di setiap meja, itu kan ya mengganggu si janin juga kan. Seharusnya kalau udah hamil tua kan dia harus istirahat banyak gitu kan. Makanya harus dikeluarkan biar dia sadar kalau apa yang dilakuin itu salah. Kalau udah lahiran, udah normal mau sekolah lagi pindah bisa. Baru dihukum. Baru dihukum. Harus dikeluarkan itu orang-orang seperti itu. Gitu. Tadi kamu tidak apa namanya? Kalau ada di sekolah sih hukuman. Ada hukuman. Pernah terjadi itu di salah satu SMP. Kebetulan itu ketahuannya gara-gara pas pramuka. Pramuka kan perutnya kok agak besar, ternyata hamil. Terus hukumannya mana? Besok hari Jumat pramuka kamu bawa benda semapur 2 sama bawa kompas. Buat apa? Itu dulu saja. Terus buat apa? Kalau dia ketahuannya waktu pramuka itu tuh harus dihukum, disuruh tepuk pramuka seminggu. Nepuknya bukan gini ya, tapi di perut. Biar bayinya tahu kalau ibunya itu anak pramuka. Tapi atau enggak biasanya kalau bayi lahir kan diandani. Kalau itu jangan, langsung ditepuk pramuka. Dikasih 10 dharma pramuka langsung gitu. Nah, gimana solusinya buat orang tua lah kayak biar anaknya nggak gitu bisa hamil di luar nikah, itu solusi buat orang tua gimana Don kira-kira? Tidak hanya orang tua sih, untuk sekolah juga harusnya ada pendidikan seks usia dini. Itu yang paling tepat. Apa nggak terlalu itu tabu gitu buat dibicarakan gitu. Tapi itu kan kita bicara soal dampak-dampaknya seperti apa agar itu anak-anak itu menjauhi negatif-negatifnya gitu ya. Soalnya kalau dengerin itu ya Dokter Boyke, nonton Dokter Boyke di televisi itu masalahnya malu ya biasanya. Kayak risih gitu nonton sama orang tua. Apalagi nonton sekelas loh. Apa nggak malu Don? Nonton apa itu sekelas? Kalau saya mungkin itu bukan pengawasan orang tua sih, tapi dari produk-produk kondom di Indonesia harus ngasih yang namanya kondom dengan ukuran SMP. Kondom kit ya bisa. Di mana-mana kalau di YouTube kan kita ada yang 14 plus, YouTube kit, untuk dewasa gitu. Masa kondom cuma satu ukuran? Harusnya kan. Biar nggak lobok ya. Mungkin itu salah satu penyebabnya mereka pakai kondom tapi lobok. Iya, adanya terjadi hamil mungkin dia udah pakai kondom, tapi ukurannya nggak cocok. Lepas terus ya Mas. Jadi masih melebar. Malah bisa jadi kondomnya kemasuk. Gak bisa dilepas. Iya dilepas. Harusnya sebagai orang tua bisa menguatkan lah. Itu kan dia pasti mentalnya itu kena banget. Hamil. Kalau udah terjadi gini ya. Dengar omongan-omongan dari luar itu pasti mentalnya kena banget. Harusnya dikuatkan, Nang. Kamu pasti bisa menjalani ini. Nang, Duk, kamu bisa menjalani ini. Terutama yang cewek ya. Tapi tapi kok bisa secepat itu? Goblok kamu. Tapi kalau masalah itu urusan omongan tetangga gimana? Parah banget loh itu kalau dia ngomong itu mentalnya kan. Itu kalau kamu ya, seandainya ini amit-amit yang terjadi itu adalah anakku. Saat SMP dia udah hamil di luar nikah. Apa yang kamu lakukan? Nah, tadi mencoba menguatkan itu yang pertama, yang kedua, ya terpaksa dinikahkan lah. Terus aku bilang ke suaminya, you man. Salah. You kid. Kalau aku enggak sih Don. Kalau tahu anakku hamil di luar nikah itu aku bawa mereka keluar kota. Untuk menghindari itu omong-omongan tetangga. Soalnya kan tetangga baru gitu, nggak tahu latar belakang. Kalau punya anak hamil di luar nikah, langsung tak suruh
aborsi, nanti janinnya tak jadiin pesugihan. Biar kaya. Iya dong, harus dimanfaatkan. Jadi semuanya tuh Tuhan kan menciptakan apapun kan pasti ada manfaatnya. Nah itu. Kalau digugurkan dibikin pesugihan kan aman, belum ada namanya. Jadi juga di lingkungan tapi itu masyarakat kan menurut juga agama kan ya dosa. Agama yang mana agama dulu? Mana? Oh iya. Wah, kan kita kan nggak punya agama. Kan banyak banget agama. Tapi pernah tidak sih kejadian di daerah kalian misal adalah tetangga atau kenalan yang mohon maaf ada. Ada. Gak Gimana? cuma hamil di luar nikah. Iya. Hamil di luar kotak penalti pernah. Enggak cuma gol ya. Gak cuma gol, tendangan bebas. Kalau tetangga saya itu malah kebanyakan hamil di luar negeri. Itu orang kaya itu khusus orang kaya itu. TKI, TKW. Di Hongkong khususnya. Iya. Taiwan. Tapi aneh tidak sih kalau nggak ada yang di luar lagi, luar kotak penalti, luar negeri. Kira-kira kamu tetanggamu ada apa enggak hamil itu? ada di itu luar apa gitu? Di luar itu. Di luar apa? Luar biasa pokoknya. Saya bingung saya menjelaskan. Hamil luar biasa itu gimana? Gudi gitu. Enggak. Atau hamil luar biasa itu depan sama belakang. Itu maksud saya. Punuk ya. Ya, saya di sini. Pernah tidak sih kalian menjumpai itu otomatis jadi ibu ya itu ya? Ya, harusnya kalau sudah jadi ibu. Kemudian suatu saat dia itu lagi belanja, ketemu sama ibu-ibu yang lain. Itu ngobrolnya itu gimana? Nyambung tidak sih? Ya diobrolan itu nyambung apa tidak? Itu kan akan aneh ya. Misal ditanya gitu, "Kamu hari ini mau masak apa, Bu?" gitu. Iya. Mau masak kamu nanya tak kemampuan. mau masak bukan aku deh. Mau masak opor gitu. Kalau aku mau masak soto. Terus? Nah yang anak-anak ini kan bingung ya. Iya. Kalian mau masak-masak aja. Di mana? Ikut dong. Karena masih suasana anak-anak. Belum lagi kalau ditanya soal pekerjaan suaminya. Iya. Iya enggak? Iya. Suamimu kerja apa? Suamiku pilot. Iya. Suamimu apa? Suamiku marketing BRI. Iya. Terus? Kalau suamimu apa, Dek? Ditanya anaknya. Iya. Suamiku di SMP sekolah. Oh jadi apa? Jadi guru. Ya. Bukan. TU. Bukan. Terus? Masih sekolah. Itu kan aneh. Tak kira gini. Ibu suaminya apa? Kalau suami saya ngerjain bangunan di luar kota. Kalau adik suaminya apa? Ngerjain PR. Gitu. Itu juga kadang seperti itu. Masih sekolah. Lupa kok aku. Kadang seperti itu juga kok. Serius kadang seperti itu. jadi PR-nya itu apa? Bangun rumah. Bikin rumahnya di buku gambar. Di buku gambar. Ya, dulu aja. Di terakhir ini kesimpulan ini akan aku tanyain satu-satu ya. Dari Mas Doni kesimpulannya apa? Kalau saya dulu. Oh, Kodrat dulu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk menghindari anak-anak hamil di luar nikah yaitu tadi produsen kondom harus memproduksi kondom kit. Iya. Kalau Mas Doni kesimpulannya tetap apa? Tetap dari awal ya bahwa pendidikan seks untuk anak usia dini itu perlu. Contohnya. Jadi tidak ada contohnya. Oh gitu. Itu kesimpulan. Oh iya. Oh kita bahas lagi. Iya. Kesimpulannya, kalau aku kesimpulannya gak usah bikin anak. Biar gak ada anak yang bikin anak. Udah. Kita rehat sejenak.